Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wa syahirin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul maghrib di musalla Al-Fatah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillahi ala ni'matillah. Kembali pada hari ini kita bertemu dan berjumpa di majelis yang mulia yang diadakan sebulan sekali pada maghrib. Mudah-mudahan dengan berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan curahan rahmatnya, barokahnya, dan juga keampunan atas segala dosa-dosa kita, serta Allah berikan keridhaan kepada kita sehingga Allah masukkan kepada kita semua adalah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa karakter sifat yang dimiliki oleh manusia di dalam hidupnya dan berpengaruh terhadap kehidupan di akhirat kelak. Jadi sifat atau karakter ini tidak baik, tidak bagus. Karakter ini dimiliki oleh makhluk Allah yang bernama hewan. Di dalam hidup ini manusia bisa menyerupai seperti hewan tersebut. Dari hidupnya saja di dunia itu kita bisa melihat melalui ciri-cirinya, melalui tanda-tandanya. Apalagi nanti sampai kita meninggalkan dunia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada karakter daripada yang dimiliki oleh hewan tersebut. Karakter ini semuanya tercantum di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, semua di Al-Quran. Dan Allah menjelaskan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW. Namun sebelum kita membicarakan 7 karakter ini, ada baiknya kita akan mengetahui terlebih dahulu bahwasanya pada dasarnya manusia itu dia memiliki 3 sifat. Sifat pertama disebutkan oleh Allah adalah predikat yang baik. Jadi kita ini Pak, manusia diciptakan oleh Allah pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang baik. Semuanya baik. Ya. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kita ini Pak, hakikatnya baik. Tidak seperti binatang. Kita manusia kalau disebut binatang kan gak ada enak juga, iya Pak, iya kan? Dosa jauh-jauh.
bisa disamakan dengan monyet, ya marah lebih ya. Nah itu ada teori namanya teori Darwin, ya itu orang yang non muslim, dia mengatakan manusia ini adalah awalnya monyet kera, katanya aman ya. Kemudian ada namanya evolusi, ya perubahan itu sehingga jadi manusia. Ini bertentangan sekali dengan Al-Quran. Karena kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh menjadikan manusia itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, lepas sudah itu teori Darwin itu, jangan kita percaya baik. Satu baik sudah. Nah, jadi ada 3 predikat Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, Allah berikan predikat kepada manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua Al-Quran. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami memuliakan Bani Adam, wa hamalna fil barri wal bahr. Jadi dimuliakan kita ini Pak sebagai makhluk, ya. Yang muliakan itu Allah. Dia menguasai fil barri wal bahr. Darat, lautan itu dikuasai sama manusia. Jujur ya? Manusia tinggal di darat, hidup dia mulia. Tinggal di laut, hidup juga. Coba lihat, kurang apa lagi. Wa razaqnahu minat thayyibat, dan dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang baik. Nah, makanya kita jangan mengeluh dalam hidup ini, ya. Karena Allah yang jamin semua. Binatang melata aja dijamin oleh Allah. Melata, binatang melata itu dijamin, apalagi kita manusia yang ada melata, ya. Kita ini menguasai darat, menguasai lautan, berarti kita ini mulia, ya, mulia, sangat dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Ini kalau diceritakan panjang tak sampai Isa nanti, apa? Tahu-tahu Isa, karena banyak pembahasannya. Jadi predikat manusia yang baik. Yang kedua, predikat manusia yang mulia. Kemudian Allah berikan predikat kepada manusia itu fitrah, suci. Kita ini suci Pak, percayalah biar. Fitrahnya manusia itu suci. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap kita, ya, itu lahir itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Coba, suci dari segala hal. Lain kalau agama, misalnya Nasrani. Kalau Nasrani itu dia agamanya begitu lahir dia sudah membawa dosa, ya kan? Dan dosa ini dosa bawaan dari siapa? Ayo, siapa Pak? Bukan Nabi Adam, dari Nabiullah Isa. Nah, jadi kena ikhlasnya itu orang Nasrani. Makanya kalau mau suci bersih itu dibaptis, dibersihkan. Itu agama Nasrani. Kalau kita lahir bayi-bayi ini, anak-anak kita ini bersih. Setelah bersih, suci, apa? Fitrah itu kan bersih Pak. Fa'abawahu yuhawidunihi au yunassaranihi au yumajjusani. Kemudian bapaknya lah, Pak Abawa, itu bapaknya, orang tuanya maksudnya, yang menjadikan anak itu Yahudi, jadikan anak itu Nasrani, au yunassaranihi au yumajjisani,
dan menjadikan anak itu majusi, menyembah api. Jadi Islam itu lahir itu dalam keadaan bersifat suci. Jadi yakinlah kita ini. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ya, sudah baik, mulia, suci pula. Nah, makanya anak-anak yang baru lahir itu bersih suci, itu tanggung jawab orang tua bagaimana sampai dia itu jangan ternoda. Ternoda itu artinya dalam hidupnya itu dijaga. Kewajiban kita orang tua menjaga, melihara, jangan sampai dia nanti terpengaruh dengan agama. Misalnya apa yang dikatakan Nabi, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Jadi tetap kesucian itu dalam beragama Islam. Nah itu 3 ini predikat yang Allah berikan. Kita tidak sadar kita sebagai makhluk yang baik, sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang suci. Cuman 3 ini Pak, baik, mulia, ini akan hilang, sirna dari diri kita. Yang Allah sudah kita sebagai makhluk baik, sebagai makhluk mulia, sebagai makhluk yang suci, ini akan hilang, sirna dari diri kita. Nah kalau ini hilang sirna, rugi kita sudah. Rugi Pak. Rugi kita. Disebabkan apa dia hilang 3 predikat ini? Yang pertama disebabkan karena kita berbuat dosa, ya. Berbuat dosa. Apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu akan menutupi hati mereka. Jadi akibat dosa kita, kesalahan kita, maksiat kita, hati kita tertutup. Ron itu tertutup bahasa Arab. Kalau sudah tertutup, ini yang 3 ini hilang Bu. Sebagai makhluk yang baik ini akan hilang Pak. Akibat dosa kita tidak jadi baik lagi. Makhluk yang mulia hilang dari diri kita. Kita tidak mulia lagi kalau akibat dosa ini. Iya enggak? Jadi jangan main dengan dosa ini. Rugi kita. Suci hilang juga. Otomatis itu. Nah coba lihat kita, bangsa kita ini banyak dosanya ini. Bahkan kalau orang sudah berdosa ini banyak tidak tahu di malu sudah. Tidak tahu di malu sudah. Ini parah. Ketika kita berdosa, itu kata Rasulullah, manusia itu tidak ada tahu di malunya. Karena orang yang malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Ya, malu itu sebagian daripada iman, dan iman itu letaknya mana? Pasti masuk dalam surga. Coba lihat ya kehidupan kita ini. Ya kan, dosa kita ceritakan itu siapa-siapa, ya hilang dia jadi manusia baik, hilang. Itu akibat dosa. Mulia dulu diagungkan, diangkat-angkat, dipuji-puji. Nah, akibat dosa itu hilang semua. Suci tambahnya tidak suci lagi, bahkan menjadi cemoohan orang. Alhamdulillah semua. Dosa hilang 3. 2, mengikuti hawa nafsu. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini senantiasa membincirkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang nih. Hilang Pak. Mulia hilang, baik hilang, suci hilang. Rugi sudah. Jadi hilangnya ini Bu predikat nih dengan 3 predikat juga. Kemudian yang ketiga, karena meninggalkan amal soleh. Nah itu Pak, Allah Rasulullah perintahkan pada kita untuk senantiasa kita menjadi orang yang baik, menjadi orang mulia, menjadi orang suci. Hendaknya kamu melakukan satu perbuatan yang dinamakan dengan amal soleh. Amal
hilang baik, tidak jadi mulia lagi. Coba banyak orang tuh yang mulia-mulia, tadinya bagus, tadinya baik, karena hawa nafsu aja, hilang semua itu predikat-predikat yang dia dapatkan. Ya kan? Coba siapa itu kemarin yang ditangkap KPK itu? Ketua siapa itu? Ketua KPU. Nah itu kan, karena mengikuti hawa nafsu, terpengaruh dengan seorang siapa? Asistennya kan? Ternyata ya itu maksudnya ngeri gue yang kebiniannya mohon maaf banget ya. Namanya perempuan itu dunia, dia kan menggoda, kecuali wanita-wanita yang soleha, dia tidak akan menggoda. Habis terberubut tapi itu iya. Karena nafsu aja ya. Ya Allah, dosa. Nah ini dosa ini berjalan, ini pemerintah kita nih, karena ini terasa nih dosanya nih, zolimnya sama rakyat, zolimnya ya Allah. Tunggu aja, nanti kalau Allah yang itu habis biar banyak berubut boy. Nah, kalau harus berubut ini. Bila meninggalkan amal soleh yang dikhawatirkan apa? Nah, ya kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Bila amal soleh itu ditinggalkan di dalam kehidupan kita, yaitu amal soleh yang diperintahkan oleh Allah maupun diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya kayak perintah Allah tuh sholat, puasa, ya kan, dan zakat yang apa dalam terdapat di rukun Islam. Kalau dalam hadis banyak lagi amal soleh itu. Nah itu kalau ditinggalkan, ini dikhawatirkan di dalam Al-Quran. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dikhawatirkan ini apa Bu? Kita ini dikembalikan oleh Allah di tempat yang serendah-rendah, dan tempat itu serendah-rendah daripada makhluk yang bernama binatang. Itu yang dikhawatirkan ini. Ini surah Atin Pak. Ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, kita kan mulia. Tsumma radadnahu Nah ini, bila kita meninggalkan satu amal soleh, kebaikan yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui hadis, itu ditinggalkan dan dikerjakan, itu Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang serendah-rendah. Makhluk yang paling rendah itu adalah binatang. Nah ini sudah mulai masuk, sudah. Ternyata ada 7 karakter binatang, 7 karakter hewan di dalam Al-Quran, semua Al-Quran, yang mana memiliki dampak luar biasa di dalam kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi bukan dunia aja loh, sampai di akhir. Kira-kira 7 binatang ini apa? Ya, kita ini mengambil yang buruknya, yang digambarkan oleh Allah, buruk daripada binatang ini. Tidak semua binatang itu buruk, ada yang baik, ya kan? Nah, tapi ini yang terburuk, dan ini gambaran ada di dunia. Di dunia ini dialami oleh manusia sampai nanti kita meninggal dunia. 7, saya bacakan ya binatangnya. Keledai 1, 2 anjing, 3 babi, 4 nyamuk, 5 binatang ternak, 6 laba-laba, 7 terakhir kera. Tahu kera? Apa kera? Nah, monyet.
Ini 7 binatang Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Nah, satu, ya, satu. Jadi akibat daripada kita ini melupakan daripada predikat yang baik tadi, ya, sehingga kita dijadikan oleh Allah serendah-rendah, dan rendahnya pun lebih rendah daripada binatang, sama dengan binatang. Keledai ini, Bu, di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah dijelaskan oleh Allah. Surah Al-Jum'ah ayat 5. Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Nanti kalau Ibu baca surah Al-Jum'ah ayat 5, itu dijelaskan oleh Allah, ada binatang keledai. Keledai ini karakter tidak baik, dan manusia ini di dalam hidupnya kadang bisa seperti ini. Apa disebutkan oleh Allah? Keledai melambangkan kebodohan. Nah, Ibu, kita jangan sampai bodoh hidup ini. Kalau kita bodoh nanti dibunguli orang, Pak. Bangsa Indonesia ini dikira banyak yang pintar, kan? Banyak pintar, tapi yang pintar membunguli, nah itu dia nggak tahu loh. Banyak yang pintar, tapi pintarnya ini membunguli orang. Pintar bunguli banyak ada. Merubah bangsa ini, Pak, berat sekali. Berat, lama itu prosesnya. Ya kita berdoa aja lah. Karena kita sudah berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi jangan sampai hidup ini kita bodoh. Kemudian yang kedua, tidak konsekuen dengan mengabaikan ajaran Allah. Nah, nanti kayak keledai itu. Nah, sebelum saya nyampaikan Ibu 7 ini baru satu lah. Saya nyampaikan hadis. Hadis ini sahih. Ini jarang dibaca oleh orang. Hadis ini terdapat dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi. Kitab itu namanya At-Tazkirah. Kitab judulnya At-Tazkirah, artinya apa? Peringatan. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Jabir, ya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, pendek aja hadisnya, Bu. Yub'atsu kullu 'abdin ma mata 'alaih. Yub'atsu, dibangkitkan, kullu 'abdin, ya. Yub'atsu, ketika kita dibangkitkan dari kubur, itu kemana, Bu? Namanya Yaumul Ba'ats, ya. Dari kubur kita dibangkitkan menuju kemana? Padang mahsyar. Yub'atsu kullu 'abdin, dibangkitkan manusia dari kubur menuju ke padang mahsyar, ya. Ma ta'alaih, sama seperti kita meninggalkan dunia ini. Keadaannya, maksudnya keadaannya apa? Jadi keadaan kita meninggal dunia ini, Bu, ini sama seperti kita dibangkitkan dari kubur menuju kepada masa. Nah, bangkitnya dari kubur ini, dia tahulah, yaitu seperti binatang. Yang pertama keledai. Seperti keledai. Jadi sampai tukang mandi. Ada kayak tukang mandi sini. Mandi jenazah. Mayat. Enggak ada, panci kok. Biasanya yang tukang mandi itu dia pasti mengalami dan dia mengetahui sifat daripada orang yang meninggal dunia. Tapi itu rahasia, itu aib, tidak boleh
Jadi kalau orang yang amanah melihat seseorang meninggal dunia, itu nanti orang meninggal dunia yang naudzubillah, semua naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan, ya, diperlihatkan, karena itu aib kita. Dan biasa diperlihatkan sama tukang mandi itu. Kita meninggal itu seperti binatang ini. Keledai, ya, pertama. Kemudian kayak apa lagi tadi? Kayak babi, kayak anjing, ya. Jadi sampai nanti dibangkitkan dari kubur menuju barat masyarakat. Nah ini yang tidak enak ini, ini yang tidak enak ini tidak enak lain. Karena ini hadisnya soalnya yub'atsu kullu 'abdin ma mata 'alaih. Ya, manusia dibangkitkan dari kubur menuju pada masa sama ketika dia meninggal dunia. Ya, meninggalkan dunia ini, nah mati. Sama seperti bangkit dari kubur. Nanti seperti binatang. Jadi kalau ada hidupnya tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, dikhawatirkan yang keledai ini, ya kan? Dan konsekuen dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Rasul memerintahkan kita sholat, tidak pernah sholat. Rasul memerintahkan kita untuk puasa, itu kan kewajiban dalam rukun Islam, kita tinggalkan, ya, tidak konsekuen. Kemudian samping itu apa? Bungul lagi, bungul di dalam beragama. Makanya kita manfaatkan buku majelis ini supaya kita tidak termasuk keledai tadi, ya, seperti keledai bodoh, kemudian dimanfaatkan. Kemudian yang kedua anjing. Nah ini bu, ini anjing segera ini. Anjing dalam surah apa nih? Al-A'raf. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada illal ard wattaba'a hawa. Pamasaluhu kamasalil kalbi. Nah itu Arabnya. Kalau di Indonesia kan apa? Anjing ini dia memiliki karakter cenderung cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia. Dunia tahu lah bu? Apa isi dunia kemarin? Hah? Isinya dunia itu apa aja? Tahta. Terus? Jabatan, dudukan, harta, sama wanita. Nah kecuali wanita yang solehah itu dan dunia. Kalau pian-pian ini kan wah luar biasa dan dunia ya. Kecuali itu kan goda. Nah itu dunia. Itu aja baik. Jadi wanita itu termasuk dunia. Illa al-mar'atus solehah, kecuali wanita yang solehah, dia tidak dicap sebagai dunia. Dunia ini artinya menggoda. Nah, kita cenderung cinta kepada dunia ini nanti sama seperti anjing. Meninggal dunia sampai dibangkitkan di hari kiamat. Itu anjing itu wajah kita, bukan badan. Anjing itu, Pak. Nah, makanya itu biasanya yang suka melihat itu adalah orang yang tukang mandi. Nah, itu rahasia, Pak. Tidak boleh itu. Kalau ada tukang mandi gak ada amanah, jangan lagi dulu mandi, bahaya. Kalau yang tidak amanah, biasa tukang mandi melihat dia diperlihatkan sekilas saja, cuk. Nah, kalau yang tukang gosip, tukang gibah, tukang mandinya, kamu tahu kan? Almarhum itu aku mandikan dulu aja, kayak anjing, astagfirullah. Aib gitu, tidak boleh aib. Ya, karena ini hadis Nabi, yub'atsu kullu 'abdin, yub'atsu itu dibangkitkan. Kullu 'abdin, tiap-tiap hamba sama dengan mamata. Mamata itu pada saat mati. Mamata alaih. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, anjing ini cenderung cinta dunia. Anjing ini tidak anjing adalah tunduk dan patuh kepada majikannya loh.
Nah, sifatnya dalam Al-Quran. Jadi kalau ada majikan kasih makan, pasti anjing itu paling patuh, jujur kan? Nah, ya banyak nih anjing-anjing, ya Pak, rakus bahaya Pak. Dia ngartikan aja sudah tahu. Kemudian yang ketiga, babi. Nah, babi ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah, dia adalah binatang disebutkan oleh Allah, yaitu suka kepada yang kotor. Nah, itu babi. Makanya kita ini kan disuruh dianjurkan hidup bersih. Al-Islamun nazif fatanazzifu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam itu adalah agama yang bersih. Fatanazzifu, sangat mementingkan kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih-bersih. Bersih itu bersih lahir maupun bersih batin. Alhamdulillah kita sholat sehari 5 kali, sama aja kita membersihkan diri kita, ya. Apa kata Nabi, seperti orang yang mandi di sungai berapa kali Pak? 5 kali. Kalau kita mandi di sungai 5 kali, kira-kira bersih tidak Bu? Bersih. Kayak kok jadi tidak pernah mandi. Nah itu kalau tidak pernah mandi, artinya tidak pernah sholat. Nah itu yang khawatir tuh, ya. Kemudian babi tidak memiliki sifat cemburu. Nah hati-hati dalam hidup ini, kalau kita tidak ada rasa cemburu suami istri, itu bahaya Pak. Jadi babi itu. Istri diganggu tetangga, ada cemburu laki tadi. Itu namanya biar itu diganggu, biar aja apa maunya. Astagfirullahaladzim. Ayah itu Pak, babi juga. Ya kan? Seharusnya apa? Marah kita. Masuk. Jangan masuk. Ya kan? Ini enggak. Kan bojo sampean benar ya wis. Nah, karena babi ini Pak tidak ada memiliki sifat cemburu. Kemudian dia membiarkan, babi ini sifatnya Pak, membiarkan keluarganya diobok-obok. Itu babi. Jadi di Malaysia itu ada penelitian tentang binatang yang bernama babi. Ini Pak. Jadi sepasang Pak. Sepasang bahasa kita tuh suami istri. Suami istri nih. Suami istri. Ini di Malaysia diadakan binatang babi. Dimasukkan babi jantan. Jadi sudah sepasang suami istri ini berdua. Tahu dia suami istri. Masukkan lagi babinya sendiri jantan. Ini bininya diobok-obok, diam aja dia. Nah, coba. Jadi babi ini walaupun di dalam Al-Quran dicap oleh Allah seperti itu, ternyata pembuktian ilmiahnya begitu juga. Oh berarti harusnya babi ini tidak tahu menahu apa yang dilakukan, bahkan diobok-obok harga diri keluarga ini diam aja. Nah ini bahaya. Jadi kalau kita merasa gimana, tidak pernah perhatian ya, istri kita, ya, keluarga kita dibiari aja. Nah tapi kalau ada perhatian itu ketimpasan itu Pak, pasti ketimpasan ya kan? Kalau ketimpasan, ketimpasan tahu nggak bahasa apa itu? Ketimpasan. Saya ngomong nggak apa-apa kita ya, harus itu. Habis itu ceraikan Pak, kalau satu bulan selaras. Ini zamannya kalau sudah zaman selingkuh. Kemudian dia seperti binatang yang keempat, nyamuk. Nyamuk ini memiliki karakter keberadaannya tidak disukai orang. Nah ini bro. Jadi kalau ada seseorang itu ya kehadirannya tidak disukai, itu sama kayak nyamuk itu. Mencari nafkah dengan cara menyakiti dan mengambil hak orang. Tuh, paham lah biar keberadaannya tidak disukai orang, paham lah biar.
Ini misalnya kalau kita ngobrol berapa orang, 3 orang di sini ngobrol, jalan datang dia, itu begitu datang tuh ada sudah orang yang 3 ini, oh ada dia, bubar. Nah, berarti orang itu tidak disukai, orang itu sama kayak nyamuk. Tersinggung kalau kita itu, ya lah. Singgung kenapa? Singgung. Kenapa dia tidak sukai orang? Ternyata orang ini tukang ghibah, tukang heboh. Nah, jadi kalau orang beriman tuh melihatnya begini, Pak. Pasti dia tuh ngomong nih, awas. Teko, duduk di sini. Bubar. Itu nyamuk Pak. Nah, kesian kalau begitu kita, ya dah. Mencari nafkah dengan cara menyakiti. Nah, dapat aja rezeki tapi menyakiti orang. Bila dia makan berlebihan, itu nyamuk. Lihat nyamuk Pak. Makan berlebihan. Dia kalau sudah kenyang itu dia lari. Udah kan gini kan. Tinggal dipicik kayak sedap mati. Itu nyamuk. Jadi berlebihan dalam segala sesuatunya. Kulu wasyrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu kata Allah. Minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Ya, bahasa orang tua rakus kan itu ya. Kemudian binatang ternak. Nah, binatang ternak ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj. Ya, matanya, telinganya, hatinya tertutup semuanya untuk memperoleh kebenaran. Ya, ini bahaya. Jadi jangan sampai mata kita, pendengaran kita, hati kita itu tertutup dengan hal-hal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Misalnya ya, contohnya gini, kalau ada kebaikan kayak ceramah-ceramah gitu ya kan, itu bisa tutup telinga ya Pak. Tutup telinga, tutup mata, bahkan hatinya berontak. Apa itu sholat ini? Sholat ini salah dia tuh bicara terus. Nah, kalau ngomel-ngomel itu salah satunya sudah tuh, ya kan? Seharusnya kan tenang di rumah, walaupun misalnya tidak hadir di rumah, dengarkan. Ya aku rindu dengarkan ceramahnya. Dengarkan, tidak. Tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Nah, ini sama dengan binatang ternak. Laba-laba, nah laba-laba ini dia membentengi diri selain Allah. Nah, nanti kita jelaskan di laba-laba ini panjang, insyaallah berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kera. Kera ini adalah disifatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf juga, yaitu memiliki karakter sifat serakah. Nah, ini sudah hidup kita ya, serakah, ya kan? Aduh, pusing kita baik kalau melihatnya kan, pejabat kita segala macam. Ketika dia bersalah tidak merasa berbuat salah. Nah, sampai serakah Pak, seperti Israel, ya, membantai Palestina, itu semua itu nanti wajahnya kayak keras semua. Kemudian serakah. Walau serakahnya apa ya, sudah memiliki ini, memiliki itu, masih juga ya. Nah, itu nanti seperti gerak. Nah, yang dikhawatirkan apa dalam hadis Nabi, yub'atsu kullu 'abdin ma mata 'alaih. Dia nanti matinya sampai dia nanti dibangkitkan dari kubur, diserupakan dengan hewan tadi, seperti binatang. Dan masih banyak sebenarnya. Cuman ini yang inti-intinya yang sering terjadi di kehidupan kita, yang digaris besarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya kita belajar, banyak menuntut, ya, banyak mengkaji, menelaah ilmu, sehingga kita ini menjadi orang yang pintar semua, paham ya, bahwa saya dengan ilmu agama ini akan menyelamatkan dalam hidup kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi 7 binatang ini cukup buat kita. Nanti berikutnya saya ingin jelaskan satu binatang tadi yang berupa laba-laba. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Kenapa saya perlu jelaskan?
karena binatang karakter seperti laba-laba ini sudah membuming di dalam kehidupan di dunia. Bahkan kita semua umat Islam paling banyak yang masuk di dalam karakter binatang yang bernama laba-laba. Insya Allah nanti disambung. Jadi hanya itu saja ya, karena waktunya juga ya, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dengan mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak diperlihatkan oleh orang lain, makhluk lain akan melihat daripada aib kita pada saat kita meninggal dunia. Karena itu memang sering dilihatkan. Dia sekilas Pak, tidak lama, sekilas dilihatkan. Tapi yang mana dia akan menutup aib. Kalau tidak amanah, ini yang bahaya. Jangan dijadikan tukang mandi Mas ya. Jangan dijadikan tukang mandi, bahaya sekali itu ya. Habis mana di keluarga kena semua. Kamu tahu lah, aku mandikan ini Pak. Sejaknya makin bonyet, astagfirullah mati aku. Keluarga yang kesian, ya Pak. Nah, mungkin tanya aja sama aku. Tapi nanti nanyanya gue bicik aja. Tanya sama siapa? Oma, masih belum tahu gitu. Masih tahu. Sama lagi ibu-ibu, ada yang tukang mandi? Hah? Belum ada ibu-ibu. Udah. Ya, biasa ibu-ibu tak betul. Banyak belajar Bu ya. Masih Kalau mau belajar. terus bahaya juga. Tadi tukang mandi nanti repot. Belajar bulan, karena kita saling tolong-menolong, Allah ya. Apalagi Pak Komar juga sudah tua, kalau bisa cari Mas Adi generasinya ya kan, yang muda-muda nih ya, belajar aja ya. Nanti kita tahu di ilmu agama, insya Allah kamu bisa menduduki di musola ini ya, jadi alim semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.